Kompetisi Proliga 2026 sektor voli putri makin memanas dengan klasemen sementara yang mulai terbentuk setelah laga-laga awal seri Pontianak rampung digelar. Berikut posisi tim, daftar top skor, serta pemain yang kini menjadi ancaman terbesar di ajang ini. Klasemen sementara sektor putri menunjukkan Jakarta Popsivo Poluan berada di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan beruntun di Pontianak. Tim asal ibu kota itu memastikan posisinya atas konsistensi permainan ofensif dan serangan efektif tim lawan dari awal pertandingan seri Pontianak. Kemenangan 3-1 atas Bandung BJB Tanda Mata menjadi bukti tajamnya lini depan Popsivo. Posisi lainnya menunjukkan Jakarta Electric PLN Mobile berada di posisi atas klasemen dengan kemenangan 3-0 atas Jakarta Livin Mandiri. Sementara Ponska Plus Pupuk Indonesia juga mencatatkan kemenangan telak 3-0 lawan Medan Falcons, menambah persaingan di papan tengah. Berdasarkan statistik terbaru top skor Proliga 2026 Putri per 12 Januari 2026, Neriman Osai, Jakarta Electric PLN Mobile, memimpin daftar dengan 45 poin. Diikuti Celeste Plak, Electric PLN, dengan 42 poin. Sementara itu, pemain Popsivo seperti Yonkai Rapena dan Betania de la Cruz juga masuk dalam 10 besar pencetak poin terbanyak musim ini. Dominasi pemain asing Jakarta Electric PLN mengguncang papan top skor Proliga 2026 Putri. Dua bintangnya, Neriman Osau dan Celeste Plak, sukses merebut posisi teratas pencetak poin. Sementara Megawati Hangestri justru terlempar dari 10 besar usai berakhirnya seri Pontianak. Rangkaian laga Proliga 2026 seri Pontianak yang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kalimantan Barat, Kamis, 8 Januari 2026, hingga Minggu, 11 Januari 2026. Menghadirkan perubahan signifikan baik di klasemen maupun statistik individu. Dua tim milik Polri, Jakarta Bayangkara Presisi, Putra, dan Jakarta Popsivo Poluan, Putri, tampil solid dengan menyapu bersih 2 kemenangan, sekaligus menguasai puncak klasemen sementara. Namun dominasi tim belum sepenuhnya sejalan dengan papan top skor. Jakarta Electric PLN justru mencuri perhatian lewat performa eksplosif 2 pemain asingnya. Neriman Osa memimpin daftar top skor sementara dengan 45 poin. Disusul Celeste Plak yang mengoleksi 42 poin. Keduanya menjadi motor kebangkitan Electric PLN yang akhirnya meraih kemenangan perdana musim ini, setelah sempat tumbang di laga pembuka. Meski gagal menempatkan pemain di posisi teratas pencetak angka, Jakarta Popsivo Poluan tetap menjadi tim paling produktif dalam daftar 10 besar top skor Proliga 2026 Putri. Total 4 pemain Popsivo masuk daftar elit tersebut, menunjukkan kedalaman skuad dan distribusi poin yang merata. Dua bintang asing Popsivo, Yonkai Rapena, menempel ketat di peringkat ketiga dengan 38 poin. Sementara Betania de la Cruz berada di posisi kelima dengan 34 poin. Kejutan datang dari sektor pemain lokal, di mana dua talenta muda Chelsea Berliana dan Gendis Azahra sama-sama mengoleksi 21 poin, menempati peringkat ke-9 dan ke-10. Sebaliknya, sorotan tajam mengarah ke Megawati Hangestri. Oposita andalan Jakarta Pertamina Enduro itu terdepak dari 10 besar, turun ke posisi ke-11 dengan raihan 10 poin saja. Statistik ini menjadi alarm bagi Pertamina Enduro, mengingat peran vital Megawati dalam menjaga daya gedor tim di persaingan papan atas. Dengan ketatnya perburuan poin dan puncak klasemen yang mulai terbentuk, Proliga 2026 dipastikan bakal semakin panas. Persaingan tidak hanya terjadi di level tim, tetapi juga di duel individu, di mana satu seri saja bisa mengubah peta kekuatan secara drastis. Kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke Jakarta Pertamina Enduro, JPE, jelang Proliga 2026 membuka dinamika baru dalam kompetisi voli putri nasional, yang berpotensi menciptakan ketimpangan kompetitif di antara tim peserta. Megawati yang dikenal luas sebagai salah satu pemain andalan tim nasional voli putri Indonesia dan sempat berkiprah di luar negeri termasuk Korea Selatan bersama klub Red Sparks berseragam JPE bulan ini. Kehadiran pemain berjuluk Megatron ini menjadi salah satu sorotan utama musim kompetisi 2026 karena pengalamannya serta ekspektasi tinggi dari publik dan klub. Manajemen JPE memasang target mempertahankan gelar juara Proliga, dengan Megawati sebagai salah satu pilar utama skuad. Pada peluncuran tim di Jakarta, manajemen menegaskan bahwa perekrutan Megawati mempertegas ambisi klub untuk kembali ke puncak klasemen. Dalam konferensi pers, Megawati mengakui bahwa tekanan untuk mempertahankan status juara cukup besar. Ia menyampaikan bahwa perjuangan mempertahankan gelar jauh lebih sulit dibanding meraih gelar pertama, terutama karena rekan satu tim dan publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap performanya. Ekspektasi tinggi terhadap Megawati bukan tanpa alasan. Pengalamannya di kompetisi luar negeri dan perannya dalam tim nasional memberikan nilai lebih secara taktis dan psikologis bagi JPE. Meski demikian, sejumlah pengamat mencatat bahwa ketergantungan tim pada satu pemain besar berpotensi menciptakan ketimpangan kompetitif di Proliga 2026.
Di mana tim lawan dengan sumber daya dan pemain bintang lebih terbatas mungkin akan kesulitan menandingi kekuatan komposit tim JPE. Sebuah laporan pertandingan awal Proliga 2026 menunjukkan aksi ofensif Megawati yang dominan. Dengan smash dan serangan efektif menjadi salah satu faktor kemenangan dramatis JPE atas rivalnya di seri pembuka. Hal ini menegaskan peran besar yang dimilikinya dalam permainan. Pengamat olahraga menyatakan bahwa fenomena konsentrasi kekuatan di satu tim, apalagi ketika diperkuat pemain yang memiliki pengalaman internasional, akan berdampak pada persaingan gelar. Kemungkinan memperlebar jurang performa antar tim. Fenomena ini sering disebut sebagai Megawati Hangestry Effect, di mana kehadiran satu pemain elit memengaruhi kompetitif balance kompetisi. Proliga 2026 sendiri dimulai pada 8 Januari 2026 di Pontianak, dengan jadwal lengkap yang telah dirilis dan dapat disaksikan melalui sejumlah platform penyiaran resmi. Megawati Hangestry Pertiwi kembali menjadi sorotan media Korea Selatan setelah menjadi bintang Jakarta Pertamina Enduro (JPE) di Proliga 2026. Dalam pertandingan pertama Proliga 2026 di Gor Ahmad Yani, Pontianak, JPE menang dramatis 3-2, 20-25, 22-25, 25-22, 25-17, 15-9, atas Jakarta Electric PLN, Jumat 9 Januari. Megawati mencetak 20 poin pada laga tersebut. Sedangkan top skor JPE adalah Yana Skerban yang mengemas 23 poin. Top skor laga JPE versus Electric PLN adalah outside hitter PLN, Neriman Ossa dengan 28 poin. Megatron, julukan Megawati, masih menjadi perhatian di negeri ginseng. Pasalnya, pemain asing Asia Red Sparks, Jamian Purev N Soyol atau yang akrab dengan sapaan Inkushi, belum menunjukkan performa mengesankan. Inkushi sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Megawati karena posisi kedua pemain berbeda. Inkushi sebagai outside hitter, sedangkan Megawati di posisi opposite. Akan tetapi, karena keduanya sama-sama menjadi kuota Asia, perbandingan itu tidak bisa dihindari. Selama 2 musim di Red Sparks, pada 2023, 2024, dan 2024-2025, Megawati memberikan dampak signifikan. Selain menjadi mesin pencetak poin bagi klub, Megawati juga mengantar Red Sparks ke babak playoff 2 musim beruntun. Penampilan Inkushi bersama Red Sparks sejauh ini dianggap menunjukkan progres. Namun perlu lebih konsisten, menurut laporan Yonhap dalam pemberitaan Sabtu, 10 Januari. Pasalnya, pada musim depan Liga Voli Korea menerapkan sistem bebas transfer. Dengan sistem seperti itu, setiap klub bisa mencari pemain Asia yang mereka inginkan tanpa harus masuk draft lebih dulu seperti beberapa musim belakangan. Megawati bakal jadi salah satu perhatian untuk musim depan karena kualitasnya yang telah teruji bersama Red Sparks. Selama 2 musim bersama Red Sparks, Megawati sudah membuktikan kualitas yang setara bahkan melebihi sejumlah pemain asing klub lain. Apabila Inkushi bertahan di Red Sparks pada musim depan, maka akan langsung bersaing dengan Megawati yang juga punya peluang kembali ke Daejeon. Saat ini Inkushi dilaporkan sedang menjajaki opsi mendapatkan kewarganegaraan Korea sebagai pemain naturalisasi khusus atau umum. Dengan jadi pemain naturalisasi, Inkushi yang berasal dari Korea bisa terbebas dari persaingan memperebutkan kuota pemain Asia di Red Sparks.